Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendorong Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka berinisial RBS sebagai aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Pasca penetapan 16 tersangka, 2 diantaranya Crazy Rich, Helena Lim, dan Harvey Muiz dalam kasus dugaan korupsi tata kelola timah. Kejaksaan Agung didesak segera menetapkan tersangka lainnya yang berinisial RBS, seorang aktor intelektual. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengatakan RBS diduga adalah pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang diduga sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah tersebut. Boyamin menilai pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah Tbk oleh Kejaksaan Agung masih sesuai prosedur. Ia juga berharap Kejaksaan Agung dapat menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Karena apa? Saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuak siapa yang bermain di belakangnya atau aktor-aktor intelektualnya atau official benefitnya atau pengendalinya. Dan siapa yang aktor intelektualnya, ya saya sebut dalam pernyataan saya adalah RBS. Orang ini diduga yang menginisiasi pendirian perusahaan-perusahaan, yang melakukan dugaan kerjasama dengan oknum PT Timah melakukan 2 hal. 1, markup atau membengkakkan biaya smelter. Kedua, diduga mengambil konsesi tambang batu bara di lahannya PT Timah dengan secara ilegal. Jadi diduga mencuri barang milik sendiri kerjasama dengan pihak lain dan kemudian disetorkan lagi kepada PT Timah dan kemudian menjadikan dugaan-dugaan ini menjadi terjadi korupsi, yaitu markup smelter maupun dugaan dari pemanfaatan tambang ilegal di konsesi yang sebenarnya ada izin, dan itu menjadi seakan-akan barang curian menjadi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum hari ini. Sidang beragendakan pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum Senin 1 April 2024. Sidang beragendakan pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Sidang digelar di gedung MK RI 1 lantai 2 jam 8 dengan pemohon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam sidang sengketa Pilpres pada Kamis lalu, tim hukum Anies Muhaimin mengutarakan keinginan untuk menghadirkan 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun Erlangga mengaku belum mendapatkan undangan dari MK terkait hal tersebut. Keinginan tim hukum Amin ini juga disambut oleh tim hukum pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran permintaan menghadirkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi perlu dipertimbangkan kembali. Pemirsa, dalam sidang gugatan sebelumnya, calon Presiden Ganjar Pranowo menyoroti proses demokrasi di pemilu 2024. Sementara calon Presiden Anies Baswedan menilai Pilpres 2024 berlangsung secara curang. Sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sudah digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang diawali dengan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Dalam sidang perdana, penyampaian permohonan pemohon Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang.
Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan menyebut bahwa intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi adalah bahaya yang sangat nyata. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat pondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Paskah digelar penuh sukacita pemirsa oleh masyarakat di berbagai daerah. Di Kota Jayapura, Papua, warga memperingati Paskah dengan pawai obor di jalanan kota. Sementara di Tangerang, Banten, ibadah perayaan Paskah berlangsung aman dan penuh hikmat. Ribuan jemaat dari berbagai gereja berjalan kaki sambil memegang obor. Mereka memutari beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kota Jayapura. Jemaat didominasi oleh anak-anak berjalan sambil menyanyikan lagu-lagu rohani. Setelah melakukan pawai obor sambil berkeliling, masyarakat kembali ke halaman gereja dan menyalakan api unggun sambil terus bernyanyi. Makna pawai obor ini adalah merayakan hari kemenangan, di mana umat Kristiani yang percaya akan kebangkitan Kristus bersukaria karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Sementara itu di Gereja Kasih Karunia Ciledug, Tangerang, Banten, masyarakat menggelar Paskah dengan tema kebangkitannya, meneguhkan seluruh warga gereja untuk berdampak bagi Indonesia. Ini kenapa tema untuk Paskah tahun ini, tema ini yang diusung? Iya, sehubungan dengan bangsa kita Indonesia yang baru saja melaksanakan pemilu, tema ini juga sebagai warga gereja kita terpanggil untuk menyatakan kasih Tuhan bagi masyarakat Indonesia karena gereja adalah bagian dalam berbangsa dan bernegara. Kita dihadirkan untuk menjadi teladan iman. Tidak hanya ibadah dan perayaan, ada juga permainan untuk menyemarakkan perayaan Paskah pada tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Jetro Wokamau, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir Indonesia Fashion Week 2024 menampilkan kebudayaan Nusantara. Ke depan, hasil karya para perancang mode Indonesia diharapkan bisa mendunia. Ratusan orang ikut menyaksikan hari terakhir gelaran Indonesia Fashion Week di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Acara bertajuk Langgam Jakarta Teranyam ini turut dihadiri sejumlah pihak termasuk Menkop UKM, Teten Masduki, dan Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu. Berbagai hiburan turut mewarnai hari terakhir Indonesia Fashion Week. Mulai dari tarian Nusantara dan sesi catwalk menggunakan busana Nusantara. Berkat kolaborasi antara Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia dan BTN Prioritas, Indonesia Fashion Week sukses menampilkan hasil karya fashion lebih dari 300 desainer. Kehadiran BTN Prioritas sebagai sponsor di Indonesia Fashion Week merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan industri fashion Indonesia. Ini acaranya besar, bagus, dan benar-benar mendorong ekonomi domestik gitu ya. Jadi kita ikut berpartisipasi untuk mendorong juga tumbuhnya busana kain-kain Indonesia untuk bisa lebih going global, digemari, dan sangat kuat di Indonesia. BTN Prioritas berharap Indonesia Fashion Week bisa memberi ruang dan panggung bagi desainer Indonesia agar karya-karyanya mendunia. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Dipo Andi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.